Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas bagaimana kita membuat suatu kartu peserta, baik itu kartu peserta anggota, ujian dan lain sebagainya, secara lebih cepat. Kita hanya membuat sampelnya saja. Kita misalkan siswa 200 ya. Kita hanya membuat sampelnya, setelah itu kita otomatiskan datanya. Penasaran seperti apa? Oke, sebelum saya lanjut, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya di iman_budiman, double M Budimannya. Dan oke, kita langsung aja. Oh ya, satu lagi, kalau kalian suka video ini silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Saya sudah menyiapkan database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah desain kartu ujian dan juga database ya. Jadi fungsi database ini, jadi kita akan kolaborasikan antara Microsoft Word dan juga Microsoft Excel, yang dimana kebanyakan itu data mentahnya itu menggunakan menggunakan Microsoft Excel ya untuk penginputannya, baik itu data siswa, data anggota dan sebagainya. Nah, itu ada caranya ya supaya kita langsung bisa otomatiskan. Nah, seperti apa desainnya, kita buka dulu desain kartu ujiannya. Ini kartu anggota juga bisa ya, tergantung teman-teman semuanya. Oke, kita no aja dulu ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita hanya membuat sampelnya saja. Kita tinggal dibagi aja satu lembar kertas itu mau ada berapa kartu. Ya, misalkan di sini saya satu kertas HPS itu ada 4 kartu ya untuk dicetak. Ya, seperti teman-teman lihat di sini saya buat sampelnya. Dan ini menggunakan table ya teman-teman semuanya. Jadi ini harus menggunakan table karena ini berkaitan dengan rumus ya. Oke, nah kita lihat di sini database-nya seperti apa. Database-nya kita buka. Nah, database-nya kita buka. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Ya, database-nya saya sudah buat seperti ini. Jadi kita tinggal menginputkan nama, nomor peserta, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kelas, ruang. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita lihat aja langsung. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya nanti udah tahap buatnya, teman-teman semuanya bisa langsung ke mailing. Nanti kita pakai select receipt ya. Kemudian kita pilih use exiting list. Kemudian setelah itu kita buka di mana file database kita tersimpan. Nah, di sini dia. Nah, nanti akan muncul sheet mana yang akan kita pakai. Di sini kita lihat sheetnya adalah namanya database. Di sini juga kita selectnya database, klik OK. Nah, jadi kita nanti tinggal pilih aja nih si filenya itu kita tinggal pilih di sini ya. Nah, nama ini dari mana? Nama nomor peserta. Nah, ini diambil daripada file nama ini, headernya ya. Jadi data pertama ini kita jangan langsung inputkan data, tapi ini untuk judul atau titel ya, seperti itu. Nanti coba saya ketik di sini ya. Misalkan saya Iman Budiman. Misalkan nomor pesertanya kita anggaplah 11, misalkan 22, 33. Nah, seperti ini. Misalkan sini laki-laki. Kalau udah punya datanya ya tinggal di copy aja ya. Misalkan kita ininya rahasia misalkan gitu ya. Kemudian kelasnya kelas 7 misalkan. Kemudian ruangnya ruang 01. Nah, seperti ini. Coba kita lihat apakah sudah nampil. Jadi nanti si data ini nanti saya jelasin lah sambil kita buat ya. Setelah itu kita nge-preview. Nah, kenapa nggak ada? Ya, kenapa nggak ada? Karena ketika kita input kita belum simpan. Kita harus simpan dulu. Ya, coba kita lihat. Karena ini updatean datanya masih belum muncul. Nah, seperti ini. Rahasia ini pasti salah di sini ya. Nah, dia kurang 1A. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita preview result lagi. Oh, belum ternyata ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting datanya udah masuk sini. Nah, udah bener nih. Nah, seperti ini ya. Udah bener. Oke, nah gimana cara membuat hal gini? Oke, nanti juga ini silakan buat teman-teman semuanya yang pengen kartu ini, silakan di di download aja di link deskripsi. Nanti untuk passwordnya saya sertakan juga. Nah, kita akan langsung buat aja dari awal ya, supaya nggak pusing. Dan kita juga buat database dari awal. Ini hanya sebagai sampel aja. Oke, yang pertama kita downset dulu ya. Yang pertama kita buat dulu file Word-nya. Nah, misalkan file Word-nya kita bikin aja di sini ya.
misalkan di sini file Word-nya kita buat Microsoft Word. Misalkan di sini card ya, kartu seperti ini. Kemudian kita buat lagi database-nya, database Excel, misalkan DB aja gitu ya supaya cepat. Oke, kita langsung buka di card-nya. Nah, di bagian card-nya, di bagian Microsoft Office Word-nya, kita buat desain kartunya. Kalau saya sih enaknya pakai posisi dari orientasinya itu landscape seperti ini. Oke, nanti untuk ukurannya nanti disesuaikan. Nah, iya, untuk desainnya kita harus pakai table ya, jangan pakai shapes. Jadi harus pakai table. Jadi kita input dulu di sini, misalkan ada berapa nih? Ada misalkan kartu ujian. Kita analisis dulu datanya berapa. Misalkan yang akan ada itu kita ikutin dulu yang tadi aja ya, kartu ujian. Nah, yang akan ada itu kita yang akan ada itu misalkan ini ada 3 baris, perhatikan ya. Di sini ada 3 kolom sebetulnya, ada 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada 3 juga sama. Berarti kita input ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Ada 5 berarti ya. Ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 2 aja lah. Atau 3 ya, 3 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja, berarti 6 kali 3. Dari mana 3? Di sini 1, 2, 3. Berarti 6 kali 3. Di sininya berarti kita butuh tabelnya ke bawahnya 6, kemudian ke sampingnya 3 seperti ini. Oke. Nah, untuk yang ketiga di atas kita merger cell. Kita blok, kemudian kita layout, kita pilih merge cell. Oke, lakukan ini ketiga table di atas ya. Nah, seperti ini. Kita posisikan dulu seperti ini. Nah, setelah itu nanti oke, kita sudah buat di sini 3, kemudian ada 6 kali 3 ya, ke bawahnya 6, kemudian ke sampingnya 3. Nah, lakukan merger cell yang sudah saya tadi jelasin. Kemudian kita blok semuanya, kemudian kita line spacingnya rubah menjadi 1, pastikan 1. Kemudian posisi layoutnya kita di tengah-tengah aja. Nah, supaya berada di tengah-tengah ya tulisannya. Oke, kita copy paste aja yang ini. Nah, yang ini aja ya. Kita copy. Oke, di sini kita paste. Nah, seperti ini ya. Di sini kita udah punya kartu US. Ya, kartu peserta ujian sekolah misalkan. Ini hanya sebagai contoh aja, nanti silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, coba lihat di sini. Di sini masih kita belum pakai desain ya. Kita masih belum pakai desain. Nah, kita perkecil dulu yang bagian ini. Seperti ini. Atau kita agak besaran dulu ke samping. Yang dimana ini nanti kita akan pakai datanya. Nah, misalkan di sini nama datanya apa nih? Misalkan di sini nama datanya adalah nama. Kemudian di sini TTL, kita contoh aja. Kemudian di sini ruang. Gitu aja ya. Atau kelas ya. Kelas. Atau kita tambah lagi 1 ya untuk ruangan mungkin. Kita klik kanan, kemudian insert, kemudian instro below. Sini ruang. Seperti ini. Ini ruyang. Ruang. Nah, seperti ini kita pakai titik 2 semua. Titik 2, titik 2, titik 2. Oke. Nah, kemudian kita posisikan ini di rata sebelah kiri seperti ini. Kemudian kita tarik dulu sedikit. Kita menyesuaikan saja. Nah, untuk khusus bagian ini kita hilangkan bordernya. Caranya kita blok, kemudian kita perlu ke desain, kemudian kita pilih no border seperti ini. Kemudian kita pilih lagi border, kemudian select outside border seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian kita kasih warna untuk bagian atasnya ke desain, kemudian kita pilih ke bagian warnanya, kemudian kita pilih warna colornya, kemudian kita langsung pilih ke home, pilih font, kemudian di sini ya, ini tergantung ya, ini silahkan sesuaikan saja untuk hurufnya, nama hurufnya, besaran hurufnya silahkan disesuaikan saja. Oke, setelah itu kita
Oke, apabila sudah melakukan tahap desain seperti ini, kita langsung ke pengisian database-nya. Nah, yang harus diperhatikan, penginputan database itu disesuaikan dengan yang di sini, teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini kita blok dulu, kita ke sebelah kiri, ke atas sebelah kiri, biar datanya langsung di sini. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan, yang harus ada di database adalah nama, tempat tanggal lahir, kelas, dan ruang. Ya, ingat, nama, tempat tanggal lahir, kelas, dan ruang. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja ke database-nya. Kita buat DB, ya, database di sini. Kita buka DB yang sudah kita buat. Nah, kita ganti nama sheet-nya. Kita klik kanan aja di sini, kita rename. Nama sheet-nya kita bebas, misalkan ini DB juga ya, kayak gini. Oke, kita enter. Oke, perhatikan di sini, kita lihat, ini saya close dulu. Perhatikan di sini, yang harus ada adalah nama, tempat tanggal lahir, kelas, dan ruang. Awas jangan sampai salah ya. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja ke sini, kita masuk ke sini. Berarti yang harus ada adalah nama, kemudian tempat, nama, kemudian setelah itu ada tempat tanggal lahir, kemudian di sini ada kelas, kemudian di sebelahnya lagi ada ruang. Jadi pastikan data ini tidak salah ya, tidak salah. Jadi harus betul-betul sama dengan yang ada di Word-nya. Nah, setelah itu kita posisikan, ini bebas, silahkan. Oke, saya akan diperbesar sedikit, datanya seperti ini. Oke, kita langsung aja nih inputannya. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya sudah ada database-nya, jadi tinggal copy paste aja di sini. Nah, biasanya kalau saya untuk membedakan antara file judul atau data judul dengan data isi, saya akan rubah dan berikan desain sedikit. Atau nah, seperti ini. Kita kasih border seperti ini. Nah, ini untuk membedakan antara isi dengan judul. Oke, kita langsung aja. Kita isi dulu namanya, misalkan Iman. Tempat tanggal lahirnya tadi rahasia. Kemudian di sini kelasnya misalkan kelas 7. Kemudian ruangnya saya ruang 01. Ya, kalau misalkan kalau ada 0 di depan satunya itu, kita harus pakai koma ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai koma gitu nggak ada. Nah, seperti saya akan coba, saya misalkan ketikkan aja 01. Tuh, jadi terinput 1. Jadi kita harus pakai koma 01 seperti ini. Nah, kita udah buat, jangan lupa disimpan. Oke, kita langsung ke kartunya lagi. Nah, untuk memberikan database-nya, anggaplah desainnya kita sudah beres, kita copy paste dulu ya. Kita copy paste dulu. Enter di sini. Nah, kita buat beberapa data. Kita buat beberapa data. Ya, kita buat beberapa data dulu. Oke, tunggu sebentar. Saya biasanya itu kolomnya itu dibagi dua, jadi kertasnya itu dibagi dua seperti ini, jadi supaya mengirit. Nah, kita udah punya 4 kartu di sini. Nah, sekarang kita tinggal tadi untuk mengadakannya tinggal di copy paste aja ya. Tinggal di sini klik kanan, kemudian copy, kemudian paste jadi 4 seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung memasukkan data dari database atau mentransferkan data dari database. Caranya gimana? Caranya kita langsung aja ke mailing. Kemudian kita select receive. Kemudian kita pilih use exiting list. Nah, ingat jangan sampai salah, tadi kita nyimpannya ada di desktop. Kemudian ada di kartu ujian, kemudian namanya bukan database tapi DB. Nanti akan muncul sheetnya, namanya. Perhatikan di sini ada DB. Kemudian juga di sini juga ada DB. Ya, pastikan sama. Kita klik OK. Oke, kita tinggal masukkan filenya sekarang. Nama kita akan isi apa? Ya, kita tempatkan kursornya di bagian yang kosong di sini, di bagian file nama, selurus dengan nama di sini. Karena kita tadi sudah sediakan tabel kosongnya. Klik satu kali, kemudian kita pilih insert mere field. Kita isikan dengan nama. Kemudian di sini juga sama untuk tempat tanggal lahir berarti TTL. Kemudian di sini untuk kelasnya sama, kelas, ruang sama. Nah, di bagian ujung karena ini sifatnya akan mengambil data secara kontinu, kita tambahkan rules. Jadi biar nanti nama otomatis ke tabel yang lainnya. Caranya gimana? Kita pilih next record seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste aja di yang lainnya, kita tinggal copy paste aja. Seperti ini kita kopas aja. Paste. Nah, seperti ini. Paste. Nah,
Khusus untuk di bagian table terakhir atau data terakhir, kita hilangkan next recordnya seperti ini ya. Jadi untuk di bagian akhir next recordnya dihilangkan. Oke. Kalau sudah, kita coba lihat preview. Nah, lihat datanya sudah sama. Iman, kemudian tanggal lahirnya rahasia, kemudian kelasnya kelas 7, kemudian ininya sama ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya database-nya, ya tinggal dimasukkan saja. Kita coba tambah satu data lagi ya. Kita coba tambah satu data lagi di bagian sini. Kemudian di sini Budi. Kemudian di sini Ihsan misalkan. Ihsan. Kemudian yang selanjutnya misalkan Fadil. Kita samain aja lah. Datanya kita samain. Oke. Kita tambah samain, atau misalkan ini kelas 8 ya, 8, ini misalkan kelas 9, ini kelas 9. Kita rubah misalkan ruangnya 1 2 3 4 ada 4 ruangan. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita ke Word lagi, kemudian coba di view. Nah, coba teman-teman semuanya bisa lihat ada Iman, rahasia, kemudian ada Ihsan, ada Budi, ada Fadil. Data ini sama dengan yang ada di database-nya. Nah, itulah caranya gimana kita membuat suatu kartu peserta dengan cepat ya. Jadi kita cukup satu aja. Nah, contoh misalkan gimana kalau misalnya datanya banyak. Misalkan datanya banyak, misalkan ada 8, 100, 200. Tetap yang kita buat hanya sampelnya saja. Oke, di sini kan ada 9 nama ya. Walaupun namanya sama. Kita simpan dulu. Nah, di sini akan munculnya tetap 4 teman-teman semuanya. Di sini akan munculnya tetap 4. Nah, untuk memunculkan secara total gimana? Caranya gampang. Kita langsung aja nih ke check for error. Kemudian kita pilih complete the merge. Yang kedua kita pilih OK. Nanti kita akan dibuatkan dokumen baru yang dimana semuanya sudah terdapat nama-nama itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini bukan. Untuk yang di sini juga masih tetap ya pakai next. Lupa saya. Pakai next tetap karena ini datanya banyak. Kalau misalnya kalian pakai datanya banyak pakai next, Next record if mana? Next record seperti ini. Oke, kita coba check for error. Oke. Nah, seperti ini. Udah muncul ya datanya. Oke, sudah muncul datanya. Silahkan bagi Bapak Ibu semuanya yang pengen atau membuat kartu peserta dengan cepat, bisa kartu peserta ujian, anggota dan lain sebagainya, atau kartu OSIS dan lain sebagainya, itu boleh. Silakan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau tidak kalau misalkan kurang paham, boleh di komentar atau follow Instagram saya di Iman_Budiman. Saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Terima kasih. See you next time.